Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Selamat pagi Kak Teddy. Selamat pagi Kak Sarah. Adik-adik, sekarang kita mau beribadah bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin 2 pujian. Yang pertama, pujiannya menceritakan kalau kita itu istimewa Kak Teddy di mata Tuhan. Dan yang kedua, kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Benar. Betul ya Kak Teddy? Ya benar, Tuhan Yesus sayang. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini ya.
Shalom adik-adik Victory Kids. Sebelum kita mulai, mari kita buka dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat perkenananmu, terima kasih buat kebaikanmu Bapa, dan terima kasih buat anugerahmu dalam hidup kami. Bapa, kiranya pagi ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kau yang persiapkan hati kami, Kau yang buka mata, hati, telinga, dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dan agar kami dapat bertumbuh dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat pagi. Apa kabar nih? Sungguh amat baik ya. Adik-adik Victory Kids, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Daud dan Absalom. Bagaimana Allah adalah tempat perlindungan yang kuat. Nah, cerita hari ini kita ambil dari 2 Samuel 14 sampai 19. Nah, adik-adik Victory Kids, adik-adik tentu tahu dan tentu ingat apakah dosa yang diperbuat oleh Raja Daud. Dosa yang diperbuat oleh Raja Daud itu adalah Daud mengambil istri Uria dan membuat Uria terbunuh dalam medan perang. Nah, dosa itu akibatnya sangat besar ya. Dosa itu adalah dosa yang sangat berat dan Tuhan bilang dosa itu dikatakan membuat Daud telah menghina nama Tuhan. Dan akibatnya Tuhan mengatakan bahwa Raja Daud akan mengalami penderitaan yang diakibatkan keluarganya sendiri selama ia hidup di dunia. Raja Daud sudah bertobat dan dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi tetap ada akibat yang harus ditanggung oleh Raja Daud. Raja Daud akan mengalami penderitaan yang diakibatkan keluarganya selama ia hidup di dunia. Nah, suatu hari nih, Yoab atau panglima perangnya Raja Daud tahu kalau Raja Daud rindu sama Absalom. Nah, siapakah Absalom? Absalom ini adalah anaknya Raja Daud. Nah, si Absalom ini terusir dari rumahnya karena si Absalom ini berbuat dosa. Dia ini telah membunuh saudaranya sendiri. Jadi si Absalom ini terusir dari rumahnya selama 3 tahun. Nah, Raja Daud ini kangen sama Absalom. Dia tuh kangen gitu sama anaknya sendiri. Dia pengen Absalom ini pulang ke rumahnya. Tapi Yoab, panglima perangnya Raja Daud tahu, wah kayaknya Raja Daud ini rindu nih sama Absalom. Jadi si Yoab ini berinisiatif untuk memohon pada Raja Daud agar si Absalom ini bisa kembali lagi ke Yerusalem. Nah, akhirnya si Absalom ini diperbolehkan oleh Raja Daud untuk pulang lagi kembali kepada Yerusalem. Nah, akhirnya si Absalom dibawa nih kembali ke Yerusalem. Nah, Absalom ini adalah anak Raja Daud yang paling tampan, paling ganteng nih, badannya paling gagah, dan paling terkenal, paling banyak disukai orang. Nah, Raja Daud ini sangat mengasihi Absalom. Tetapi Absalom sendiri tidak mengasihi Raja Daud. Dia punya rencana terhadap Raja Daud. Dia ingin mengambil tahta kerajaannya Raja Daud, ayahnya sendiri. Nah, apa ya yang kira-kira dilakukan oleh Absalom? Nah, Absalom ini punya rencana. Dia menyediakan sebuah kereta kuda. Absalom menyediakan sebuah kereta kuda yang diperlengkapi dengan 50 orang yang berjalan di depan kereta kudanya. Jadi mereka ini seperti pengawal buat Absalom. Nah, tiap pagi Absalom sama kereta kudanya ini pergi nih ke dekat pintu gerbang. Nah, dia mangkal ceritanya di sana. Dia mangkal gitu. Absalom sama kereta kuda ini mangkal sama orang-orangnya. Nah, di sana ada satu tempat berkumpul buat orang-orang Israel. Nah, di situ banyak orang-orang yang lewat akan pergi menghadap Raja Daud. Jadi di sana banyak orang-orang yang lewat untuk menghadap Raja Daud dan meminta nasihatnya Raja Daud. Nah, si Absalom ini pergi nih dan dia mangkal di situ. Jadi setiap orang yang akan pergi menghadap Raja Daud dicegat di jalan. Maksudnya mereka kan mau menghadap Raja Daud. Sebelum mereka menghadap Raja Daud dipanggil sama Absalom, sini. Lalu Absalom mengajak mereka dan manggil setiap orang yang lewat. Dia mengajak mereka untuk berbicara satu orang demi satu orang. Lalu si Absalom ini bertanya, kenapa kamu menghadap Raja Daud? Lalu udah itu
si orang-orang itu kan bercerita kenapa mereka menghadap Raja Daud, dan mereka bercerita dari mana asal mereka. Nah, udah itu diberitahukanlah ke Absalom masalah mereka ini gitu kan. Nah, terus Absalom ngedenger. Terus Absalom bilang, "Oh, iya, masalahmu itu baik dan benar. Tapi sayangnya nih, Raja Daud gak mau ngedengerin ya. Raja Daud tidak mau mendengarkan masalah kamu. Tapi coba aku diangkat jadi hakim atau raja. Pasti aku akan ngedengerin masalah kamu, dan aku juga akan memberikan solusi dan menyelesaikan masalah kamu," gitu kan. Nah, saat itu Absalom ini sedang mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai Raja Daud. Dia pengen agar orang-orang lebih menyukai dia, lebih menyukai Absalom daripada Raja Daud. Jadi, Absalom itu membuat orang-orang berpihak sama dia. Nah, setelah itu, tidak hanya itu, ketika orang-orang yang bertemu sama Absalom mendekat dan ingin bersujud menyembahnya, maka si Absalom ini mengulurkan tangannya. Dia mengulurkan tangannya, menyuruh orang itu bangkit, dan setelah itu memegang dan mencium dan memeluk orang itu, gitu kan. Jadi Absalom melakukan hal itu terus-menerus, sehingga orang-orang jadi suka sama Absalom. Mereka menjadi berpihak sama Absalom. Nah, Absalom melakukan hal itu terus-menerus selama 4 tahun. Nah, dia punya rencana yang jahat gitu. Maksudnya dia punya rencana untuk merebut tahtanya Raja Daud. Nah, kira-kira adik-adik, rencana Absalom itu jahat nggak? Nah, dia ingin agar orang-orang lebih senang kepada dia daripada kepada Raja Daud. Nah, padahal si Absalom ini hanya punya rencana dalam hati gitu kan. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan tahu nggak rencana yang jahat yang ada dalam hati kita? Tuhan tuh tahu, bahkan kalau kita pun cuma berencana, kalau kita punya rencana yang jahat dalam hati, Tuhan tuh tahu dan menganggap itu suatu kejahatan. Tuhan tuh gak pengen ya kita punya rencana yang jahat dalam hati. Nah, setelah itu adik-adik, setelah 4 tahun, Absalom berhasil menarik hati orang Israel. Lalu suatu hari, Absalom menghadap Raja Daud. Nah, kira-kira kenapa ya Absalom datang kepada Raja Daud? Nah, Absalom datang kepada Raja Daud untuk memohon izin untuk pergi ke Hebron. Wah, kenapa Absalom pergi ke Hebron ya? Jadi, Absalom sudah kembali ke Yerusalem, dan selama 4 tahun dia bilang kepada Raja Daud, "Ayah, aku sebenarnya sejak aku di Gesur, jadi tempat pengungsiannya dulu, aku sudah berniat untuk pergi ke Hebron untuk mempersembahkan korban buat Tuhan," gitu kan. Nah, udah itu Absalom bilang, "Izinkan aku kiranya untuk menghadap Tuhan dan persembahkan korban untuk Tuhan," gitu kan. Nah, udah itu Raja Daud ini senang ya. "Oh iya, anakku ini ingin persembahkan korban pada Tuhan. Oh iya, boleh, tentu saja boleh, kamu boleh pergi ke Hebron." Nah, ternyata si Absalom ini punya rencana. Dia punya rencana, makanya dia pergi ke Hebron. Nah, di Hebron ini dia udah mengutus orang-orang untuk mengutus utusan-utusannya gitu pergi ke seluruh Israel. Dia bilang nih, "Hai orang-orang, ketika kamu mendengar suara sangkakala dan kamu harus bilang, Absalom sudah ditabiskan jadi raja di Hebron. Absalom sudah diangkat jadi raja di Hebron," gitu kan. Nah, ternyata di sana Absalom punya rencana untuk menggulingkan tahta Raja Daud. Jadi padahal Raja Daud ini kan ayahnya sendiri, tapi dia pengen merebut tahtanya Raja Daud. Nah, si Absalom ini membawa 200 orang untuk pergi bersama-sama dia, pergi ke Hebron. Mereka tuh nggak tahu apa-apa, jadi orang-orang yang dibawa sama Absalom ini nggak tahu apa-apa. Jadi si Absalom ini punya rencana ketika dia pergi ke Hebron. Nah, setelah itu si Absalom pergilah ke Hebron. Nah, pada waktu Absalom udah mengutus banyak orang nih dan menyampaikan pesan. Ketika terdengar sangkakala, orang harus bilang, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Nah, lalu Absalom pergilah ke Hebron dan melaksanakan segala rencananya untuk merebut tahta kerajaan Raja Daud ayahnya sendiri. Nah, pada saat itu Absalom ketika pergi ke Hebron, Absalom memanggil Ahitofel. Nah, ada yang tahu nggak Ahitofel ini siapa? Nah, Ahitofel ini penasihat Raja Daud, penasihat ayahnya sendiri. Nah,
Dia memanggil Ahitofel untuk ikut bersekutu sama dia, ikut jadi sekutunya, jadi mereka lebih kuat. Nah, Raja Daud nih, ada seseorang yang berikan kabar sama Raja Daud. Jadi Raja Daud juga menerima kabar tentang rencana Absalom. Nah, kira-kira nih adik-adik, Raja Daud sedih nggak? Marah nggak sama Absalom ketika mendengar rencana Absalom nih untuk menggulingkan tahta Raja Daud? Dan dia juga mendengar banyak orang Israel yang sudah berpihak sama Absalom. Nah, Raja Daud nggak marah ya adik-adik. Dia nggak marah sama Absalom, tapi dia cuma sedih. Dia sedih karena anaknya sendiri mempunyai rencana jahat sama dia. Nah, akhirnya Raja Daud memilih nih pergi dari istananya, pergi dari Yerusalem bersama orang-orang yang di istananya. Raja Daud pergi meninggalkan Yerusalem karena dia tidak ingin ada peperangan di Yerusalem. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah antara dia sama anaknya sendiri. Jadi dia mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan orang-orang yang tinggal di istana ini untuk pergi dari Yerusalem. Nah, adik-adik, mereka pergi agar Absalom tidak bisa menyusul mereka. Terus udah itu, dengan perasaan sedih, Raja Daud keluar nih dari rumahnya bersama sisi rumahnya. Mereka pergi ke padang gurun. Nah, mereka mencari tempat persembunyian. Nah, bersama Raja Daud dan pegawai-pegawainya. Nah, bersama Raja Daud ini ada orang-orang Pleti, orang-orang Kreti, sama orang Gad. Nah, di antara orang-orang Gad itu ada seorang bernama Itai. Nah, terus Raja Daud ini menanyakan kepada si Itai ini, "Itai, kenapa kamu pergi sama-sama aku? Udahlah, nggak usah, kamu pulang aja. Toh malah lebih berbahaya kalau kamu ikut sama aku. Aku juga nggak bisa menjanjikan apa-apa. Di sana kamu akan menjadi pelarian. Udah, kamu pulang aja Itai. Kamu nggak usah ikut sama aku," gitu kan. Nah, terus tapi si Itai ini kekeh. Si Itai ini pengen, Raja Daud, aku tetap pergi sama engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan tetap pergi sama-sama engkau. Aku nggak akan meninggalkan engkau, gitu kan. Nah, terus udah itu Raja Daud pergi bersama-sama dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, sama-sama dengan Itai ini juga. Nah, Raja Daud pergi menyeberangi Sungai Yordan. Nah, ternyata di antara mereka itu ada Imam Sadok dan Abiatar dan orang-orang Lewi. Mereka membawa tabutnya, mereka membawa tabut perjanjian, mereka membawa tabut Allah. Nah, terus udah itu Daud berhenti. Daud berbicara nih sama Sadok dan Abiatar. Nah, Daud ini berbicara apa ya sama Sadok dan Abiatar? Kita buka yuk dari 2 Samuel 15 ayat 25 sampai 26. Kita buka dari 2 Samuel 15 ayat 25 sampai 26. Nah, apa ya yang Daud bilang sama Imam Sadok dan Abiatar? Nah, lalu berkatalah raja kepada Sadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biar dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Wah, adik-adik, bahkan Raja Daud ini sebagai orang yang udah percaya Tuhan, dia sangat menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Raja Daud ini tahu gitu yang terbaik buat hidupnya, tahu kalau Tuhan tahu yang terbaik buat hidupnya Raja Daud. Jadi kalau misalnya Tuhan masih berkenan, Raja Daud percaya kalau dia akan melihat tabut Allah itu lagi. Tapi kalau misalnya tidak, kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik buat hidupnya Raja Daud, dan dia percaya kalau Tuhan tahu yang terbaik. Nah, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik, buat kita yang udah percaya Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita ya sepenuhnya sama Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Nah, tadi nih kan si Daud kembali bersama dengan orang-orangnya. Dia pergi nih ke menyeberangi Sungai Yordan. Dia pergi ke arah padang gurun untuk melarikan diri dari Absalom. Nah, Raja Daud ini tahu kalau Ahitofel atau penasihatnya dia tuh
memihak Absalom. Jadi si Ahitofel ini udah ada di pihak Absalom. Raja Daud sedih ya, tapi Raja Daud ingin kiranya supaya Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan menggagalkan rencana atau nasihat si Ahitofel ini gitu kan. Nah setelah itu di jalan, setelah dia menyuruh Imam Zadok sama Imam Abiatar untuk pergi kembali ke Yerusalem. Jadi dia bilang kalau si Imam Zadok sama Abiatar ini agar mereka memberitahukan rencana-rencana apa saja gitu kan, apa aja yang udah terjadi di kota. Jadi mereka kayak mata-matanya Daud. Nah setelah itu di tengah jalan dia bertemu dengan Husai. Nah Husai ini siapa sih? Nah Husai ini juga sahabatnya Raja Daud. Dia juga penasihatnya Raja Daud. Nah dia bertemulah sama si Husai, dan Husai itu sedih gitu. Husai itu menemui Raja Daud dengan jubah yang robek, dan dia menaruh tanah di atas kepalanya. Jadi itu kayak tanda berkabungnya Husai, dia menaruh tanah di atas kepalanya sama memakai jubah yang robek. Nah Husai ini menghadap Raja Daud. Nah Husai ini ingin ikut sama Raja Daud, ingin menemani Raja Daud, tapi Daud bilang, Husai, kamu pulang saja sana ke kota. Dia pulang ke kota, jangan ikut sama aku. Nanti kamu di sana bertemulah sama Absalom. Jadi kamu di sana bilang sama Absalom, biarlah aku menjadi penasihatmu, biarlah aku juga bergabung sama engkau, biarlah aku juga melayani engkau seperti aku melayani Raja Daud gitu kan. Nah jadi si Raja Daud ini punya rencana biar Husai ini memberitahukan kepada Raja Daud. Jadi dia kayak mata-mata di Absalom. Jadi udah sana kamu pulang aja, lagian Imam Zadok sama Imam Abiatar juga ada di kota. Jadi nanti ketika kamu tahu apa rencana-rencana dari Absalom, kamu ngasih tahu ke Imam Zadok dan Abiatar. Nah di sana nanti kamu juga akan menjadi mata-mata aku. Nah di sana juga ada anak-anak Imam Zadok sama Abiatar. Nanti ketika kamu tahu ada rencananya Absalom, kamu langsung kasih tahu sama aku ke sini. Nanti aku akan menunggu di daerah perbatasan. Jadi aku tahu apa rencana dari Absalom. Nah Husai menyetujui nih. Oh iya benar ya. Jadi dia menyetujui rencananya Raja Daud. Jadi Husai pulang ke kota untuk menemui Absalom. Nah setelah itu tadi kan di sisi Absalom pergi nih. Absalom tahu kalau si Daud ini udah pergi kabur gitu kan dari Yerusalem. Nah terus udah itu Absalom meminta saran Ahitofel, minta nasihat Ahitofel. Kiranya Ahitofel apa yang akan kita lakukan gitu kan? Apa yang akan kita lakukan untuk terhadap Raja Daud dan orang-orang yang udah ikut sama Raja Daud gitu kan? Nah terus ketika Ahitofel akan berikan saran, si Husai ini datang. Terus udah itu Absalom kan bertemu kan sama Husai. Terus Husai berkata yang tadi yang dikatakan Raja Daud, Absalom, aku sekarang akan memihak sama engkau. Aku akan memberikan nasihat-nasihat sama engkau. Terus kan Absalom bilang, kenapa kamu tiba-tiba jadi berpihak sama aku? Iya, aku akan memihak sama orang-orang dipilih sama rakyat. Aku akan memihak sama engkau. Lagian kan engkau juga anaknya Daud. Jadi sekarang aku akan berpihak untuk melayani engkau. Seperti aku melayani Raja Daud, aku juga akan melayani engkau sebagai anaknya. Oh iya, nah tadi Absalom meminta saran sama Ahitofel. Dia meminta saran gimana ya kira-kira apa yang akan kita lakukan sama Raja Daud. Nah terus si Ahitofel ini ngasih saran. Nah Absalom, dengarkan nih saranku. Kiranya kamu memberikan izin. Nah biarkan aku pergi sama 12.000 orang pilihan untuk pergi mengejar Raja Daud. Nah kan sekarang nih Raja Daud sama orang-orang pilihannya lagi sedih nih. Mereka lagi takut, mereka lagi gentar. Udah aja kita kejar sama 12.000 orang. Nah nanti di sana kita yang akan mengejar Raja Daud. Jadi ketika kita ke sana, orang-orang kan kaget nih kita datang. Ketika mereka kaget, mereka akan kabur. Nah, jadi tinggal Raja Daud seorang diri. Nanti kita hanya tinggal mengejar Raja Daud. Jadi orang-orang di sekitar itu aman. Jadi maksudnya kita cuma membunuh Raja Daud
Sedangkan orang-orang atau rakyat-rakyat yang berpihak sama Raja Daud tadi, mereka akan pulang sama kita dan mereka akan pulang. Jadi yang meninggal, yang kita bunuh tuh cuma Raja Daud. Orang-orang lain, rakyat-rakyat lain selamat gitu kan. Nah, terus Absalom ini mikir, kira-kira benar juga ya nasihat Ahitofel. Tapi sebentar deh, kita coba tanyain Husai. Jadi mereka tanya ke Husai. Jadi Absalom ini nanya ke Husai. Husai, nih tadi ada nasihat nih dari Ahitofel gini gitu kan. Nah udah itu, terus si Husai ini kan yang mendengar nasihat Ahitofel, terus dia bilang, oh iya, Raja Absalom, kira-kira nih kayaknya nasihatnya Ahitofel sekarang nih kurang baik. Kiranya kamu mendengarkan deh nasihatku gitu kan. Apa nasihatmu Husai? Nah gini, kan Absalom sendiri tahu kan kalau Raja Daud itu adalah orang gagah perkasa dan orang-orang yang ikut bersama-sama dengan dia itu pahlawan. Masakan mereka tidak siap sedia ketika kita mengejar mereka? Kalau kamu mengejar mereka, justru mereka lagi marah-marahnya, mereka jadi kayak beruang kehilangan anaknya, mereka lagi galak-galaknya. Malah ketika kita menyerbu mereka tuh lagi kuat-kuatnya. Jadi saran aku, kita tidak mengejar Raja Daud seorang diri, tapi kita juga menyiapkan pasukan. Kita menyiapkan pasukan dari seluruh Israel. Kita menyiapkan pasukan untuk mengejar Raja Daud. Jadi kita berperang melawan Raja Daud. Nah, ketika kita berperang, nanti Raja Daud ini akan kita kejar terus. Jadi kita berperang sama dia. Nanti ketika mereka kabur, kita tangkap semuanya gitu kan. Nah, terus udah itu si Absalom ini mendengarkan nasihat si Husai. Terus dia bilang, oh iya ya, kayaknya nasihatnya si Husai ini lebih baik daripada nasihatnya si Ahitofel. Jadi akhirnya si Absalom ini mengikuti nasihatnya si Husai. Jadi dia menyiapkan pasukan untuk mengejar Raja Daud. Nah setelah itu, ketika itu si Husai ini memberikan kayak bisikan. Dia pergi nih ke si Sadok sama Abiatar. Dia bilang, ini nih rencananya si Absalom. Jadi dia memberitahukan si Imam Sadok sama Abiatar. Nah, Imam Sadok sama Abiatar ini kan punya anak. Nah, dia tuh memberitahukan kepada si Daud. Jadi dia kayak mata-mata gitu. Dia pergi kepada Raja Daud untuk memberitahukan apa rencananya Absalom. Jadi mereka menyuruh Raja Daud ini untuk bersiap-siap. Jadi Raja Daud ini bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya dan bersiap-siap untuk menyiapkan pasukan yang terbaik. Nah, di pihak Raja Daud ada Yoab. Yoab ini panglima perangnya. Ada Yoab, Abiatar adiknya, dan ada Itai orang Gad itu. Jadi mereka menyiapkan pasukan. Dan tadinya si Daud ini ingin ikut berperang. Tapi kata Yoab, panglima perangnya, jangan Daud, engkau tidak boleh ikut berperang bersama kami. Engkau tunggu aja di sini biar kami yang berperang melawan si Absalom sama tentara-tentaranya. Jadi di sana yang memimpin tentara-tentara Daud ada Yoab, terus ada adiknya Yoab, sama ada Itai orang Gad itu. Nah setelah itu mereka pergi, tapi si Daud ini berpesan kepada si Yoab. Yoab berperilaku engkau harus berperilaku lunak sama si anaknya, sama Absalom, sama orang muda itu, dia anakku maksudnya. Jadi si Daud ini mengasihi Absalom. Dia nggak pengen si Absalom dibunuh sebenarnya. Dia pengen agar mereka berperilaku lunak, memperlakukan si anaknya ini secara lunak gitu, jangan kasar-kasar sama si Absalom gitu kan. Nah terus pada hari itu terjadi, tentara Daud berperang nih melawan orang Israel yang dipimpin oleh Absalom. Jadi peperangan itu sangat dahsyat. Nah, setelah itu orang-orang Israel yang dipimpin oleh Absalom dikalahkan oleh tentara Raja Daud. Banyak orang tewas akibat peperangan itu. Nah, Absalom yang menaiki bagal, udah itu tuh kan mereka berperang di hutan-hutan. Nah, Absalom yang menaiki bagal bertemu dengan tentara Raja Daud. Nah, dia juga bertemu
dengan sama si Yoab. Nah, si Absalom ini ketika kan berperangnya di hutan. Nah, si Absalom ini menaiki bagal kan. Nah, terus ternyata dia tuh malah tersangkut. Jadi si bagalnya lari, kepalanya si Absalom malah tersangkut gitu. Malah tersangkut di pohon. Jadi dia lari, bagalnya lari, Absalomnya malah tersangkut di pohon. Nah, terus ada orang kan, antara Raja Daud ngeliat, terus ngasih tahu ke Yoab atau panglima perangnya Raja Daud. Absalom tersangkut gitu kan. Absalom tersangkut di pohon. Nah, udah itu si Yoab ini malah bilang ke si tentaranya, lah kenapa nggak kamu bunuh? Kenapa nggak kamu bunuh aja? Tapi kata si tentara itu, aduh aku takut. Tadi kan Raja Daud berpesan kalau dia ingin agar anaknya diperlakukan secara lunak. Aku takut untuk membunuh Absalom. Nah, tapi si Yoab ini langsung pergi ke hutan, terus dia melihat Absalom, lalu dia bunuhlah si Absalom ini. Nah, terus dia menyuruh orang untuk pergi memberitahukan kepada Raja Daud gitu kan. Nah, terus dia pergi menyuruh orang Ethiopia. Jadi ada orang Ethiopia pergi untuk menyampaikan kemenangan itu kepada Raja Daud. Tapi Ahimaas ini anaknya Imam Sadok atau Imam Abiatar, dan dia pengen memberitahukan hal itu kepada Raja Daud gitu kan. Si Ahimaas ini biar aku aja yang menyampaikan berita ini. Ya udah sok kamu pergi juga. Jadi si orang Ethiopia itu pergi sendiri menyampaikan pada Raja Daud, terus disusul sama si Ahimaas. Nah, setelah Yoab mengutus orang tersebut bawa kabar kepada Raja Daud, mereka pergi nih. Nah, setelah itu pada waktu itu Raja Daud sedang duduk di pintu gerbang. Nah, setelah itu dia ngeliat kok ada pembawa berita ya, ada satu orang berlari, dari sisi lain ada satu orang juga berlari. Nah, terus mereka bilang, oh yaudah ayo kita dengarkan berita apa yang mereka sampaikan. Kayaknya mereka memberitakan kabar gembira nih. Terus dia itu pergilah orang Ethiopia pergi. Terus mereka sampailah. Nah, yang sampai duluan pertama Ahimaas. Nah, terus Raja Daud terus Ahimaas berkata, terpujilah Tuhan yang bawa kemenangan buat Raja Daud. Nah, terus Raja Daud bertanya, gimana kabar Absalom anakku? Nah, udah itu si Ahimaas ini diam, terus dia bilang, aku nggak tahu kabarnya Absalom gitu kan. Nah, terus udah itu tadi nyampe lah si orang Ethiopia ini juga pergi. Terus dia pergi menyampaikan kabar kepada Raja Daud. Terpujilah Tuhan. Tuanku Raja mendapatkan kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit melawan tuanku. Nah, mendengar itu, si Raja Daud tanya lagi, gimana kabarnya Absalom anakku? Nah, selamatkah Absalom orang muda itu? Nah, lalu orang Ethiopia itu memberitahukan bahwa Absalom telah tewas dalam peperangan itu. Nah, maka terkejutlah Raja Daud. Nah, si Raja Daud ini menangis sangat sedih dengan kematian Absalom. Dan Raja Daud meratapi kematian Absalom. Dia menangis, dia bilang, Absalom anakku, Absalom, kenapa engkau meninggal? Kenapa engkau mati? Biarlah aku yang menggantikan engkau, Absalom anakku. Aku sedih, aku saja menggantikan engkau mati. Nah, udah itu Raja Daud sangat mengasihi Absalom, sekalipun Absalom punya rencana yang jahat dan telah melakukan hal yang jahat ya sama si Daud ayahnya sendiri. Nah, adik-adik, Daud ini berduka cita, jadi malah Raja Daud kembali ke Yerusalem karena Raja Daud berduka cita, dan orang-orangnya juga berduka cita bersama Raja Daud. Nah, setelah itu Raja Daud kan kembali ke Yerusalem. Nah, kisah Raja Daud yang sangat mengasihi Absalom ini mengingatkan kita adik-adik, mengingatkan kita sama kasih Tuhan. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita sekalipun kita berdosa, sekalipun kita jahat sama Tuhan. Nah, adik-adik, gimana sih apa bukti kasihnya Tuhan Yesus buat kita? Nah, dia udah mati buat kita, dia udah menderita buat kita, dia udah disalibkan buat kita, dia udah menderita, disalibkan, dia udah mati buat kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus disalibkan?
Dia disalibkan, dia dihukum untuk menggantikan kita yang udah berdosa. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang dihukum karena berdosa, tapi Tuhan yang menggantikan kita agar kita beroleh keselamatan. Dia disalib, dia mati agar kita beroleh keselamatan, agar kita boleh kembali sama Tuhan, agar kita boleh mempunyai hubungan intim sama Tuhan, agar kita boleh mempunyai hubungan erat sama Tuhan. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang belum percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama kasih-Nya, percaya sama penderitaannya, percaya sama dia udah disalibkan, percaya sama dia udah mati, percaya sama dia udah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambilkan dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2, ayo kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ulangnya sekali lagi ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, ayo adik-adik, kita percaya kalau Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Kita percaya kalau Tuhan itu perlindungan dan kekuatan buat kita. Tuhan itu penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar dari kisah Daud dan Absalom. Kalau Engkau masih mengasihi kami, Engkau sangat mengasihi kami. Seperti Daud mengasihi Absalom, Engkau juga mengasihi kami. Engkau juga udah berkorban buat kami, Bapa. Kiranya biarlah hari ini, Bapa, kami percaya kalau Engkau ada tempat perlindungan kami yang kuat, dan kami menaruh pengharapan kami ke dalam tangan Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Anak-anak, adik-adik, mari kita tengadakan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Selamat pagi adik-adik, sekian ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kejadian 50 ayat 20b.
Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahanku diperanakan, dalam dosaku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 1 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanaki, dalam dosa aku dikandung ibu. Terima kasih. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kejadian 50 ayat 20b. Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terima kasih.